Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangka acara masa ta'aruf peserta didik baru. Untuk materi ketiga hari ini, hari pertama, yaitu sosialisasi tata tertib Madrasah Negeri 4 Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Ibu Samha selaku guru BK di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo. Dasar dari penyusunan tata tertib yang berlaku di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo ini adalah visi dan misi. Yang kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12. Nah, tata tertib yang berlaku di madrasah ini mencakup tentang hak dan kewajiban siswa, ya, dan tentang kategori pelanggaran yang berlaku di madrasah, yaitu ada 4 kategori, yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Masing-masing memiliki prosedur. Ya, untuk yang ringan, kategori pelanggaran ringan ini jika siswa melanggar 1 kali atau 2 kali, maka akan diingatkan secara lisan, kemudian akan diberi sanksi yang bersifat mendidik, ya. Contoh, mengambil sampah yang ada di lingkungan madrasah dan lain sebagainya. Untuk poin yang dikenakan untuk pelanggaran ringan yaitu antara 2 sampai dengan 5. Poin ini ibaratnya adalah nilai jelek, ya. Poin tertinggi itu 100. Kalau sudah 100 berarti sudah tidak diizinkan belajar di Madrasah Negeri 4 Sidoarjo. Poin yang kedua atau kategori yang kedua, yaitu sedang, ya. Jika siswa melanggar kategori sedang, ya, maka siswa akan diingatkan, ya, akan dinasehati, akan ditegur, ya. Kemudian akan diberikan tugas-tugas yang edukatif atau yang mendidik, ya, bisa dengan membantu Bapak Ibu guru atau juga membersihkan lingkungan sekitar, ya. Kemudian ditambah dengan surat pernyataan yang akan ditandatangani oleh siswa. Contohnya apa untuk pelanggaran sedang ini? Misal kalian datang terlambat, ya, itu sudah kategori sedang. Yang ketiga yaitu kategori berat. Untuk kategori berat ini, maka prosedurnya akan diadakan pemanggilan orang tua akan diundang untuk datang ke madrasah. Kemudian siswa dan orang tua menandatangani surat pernyataan. Di samping membuat surat pernyataan, siswa juga akan mendapatkan poin berupa sebesar 25, ya. Contohnya apa? Kalau sangat kategori berat ini, misalnya kalian berkelahi, ya, atau merusak sarana yang ada di madrasah. Kemudian yang terakhir yaitu sangat berat, ya. Semoga tidak ada siswa-siswi yang melanggar dari kategori ringan maupun sangat berat, ya Nak, ya, supaya proses pembelajaran maupun proses belajar kalian dapat terlaksana dengan lancar. Untuk sangat berat, maka orang tua akan diundang ke madrasah, kemudian kalian mendapatkan peringatan tertulis dan surat pernyataan yang bermaterai. Selain itu ditambah skorsing dan poin 50. Skorsing ini adalah hak belajar siswa dicabut. Maksudnya apa? Siswa tidak bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya di dalam kelas, melainkan siswa akan diberikan tugas-tugas khusus oleh Bapak Ibu guru atau siswa belajar di rumah.
tapi dengan catatan tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu sekilas tentang kategori pelanggaran. Untuk selengkapnya, anak-anak semua nanti akan mendapatkan buku seperti ini. Ini edisi tahun 2019. Untuk tahun 2020 ini ada cetakan yang terbaru, ya. Akan ada revisi, ya. Nanti akan dibagikan untuk seluruh siswa dari kelas 7 dan kelas sampai kelas 9. Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo memiliki pembiasaan-pembiasaan yaitu salim, budaya salam, salim, senyum, rapi, bersih, dan disiplin. Diharapkan seluruh siswa-siswi sebelum berangkat sekolah berpamitan kepada kedua orang tua, cium tangan atau salim, biasakan senyum karena senyum itu bagian dari sodako, berangkat dengan pakaian seragam yang rapi, bersih, dan datang tepat waktu. Diharapkan siswa ketika berangkat sekolah sudah dalam keadaan suci, maksudnya sudah punya wudhu, ya. Datang ke sekolah sebelum jam 6.20, karena setelah jam 6.20 sampai sebelum 6.45 akan diadakan sholat duha berjamaah. Jadi diharapkan seluruh siswa sudah berkumpul, sudah hadir di madrasah sebelum jam 6.20. Nah, ketika kalian datang, kalian akan disambut oleh Bapak Ibu guru petugas piket. Di sana kalian akan dicek kelengkapan atributnya. Ya, jika tidak ada yang sesuai, maka akan ada perlakuan khusus. Kami dari Bapak Ibu guru biasanya dibantu oleh siswa-siswi yang bergabung dalam organisasi OSIS, ya. Mereka yang akan membantu mendisiplinkan siswa-siswi yang atributnya kurang sesuai. Biasanya untuk siswa yang tidak sesuai akan disendirikan, kemudian dari kakak-kakak OSIS akan membuat catatan, ya, administrasi dari apa yang pelanggaran yang siswa lakukan, kemudian diadakan peringatan pertama, kedua. Jika ternyata ditemukan pelanggaran sampai kesekian kali, maka siswa akan dirujuk kepada tim kedisiplinan dari Bapak Ibu guru. Kalian di sana akan diberikan sanksi edukatif oleh Bapak Ibu guru dari tim Tatipsi, ya. Kemudian perkembangan kalian akan dipantau, ya. Jika ternyata tidak ada pengulangan berarti aman, ya. Tapi kalau terjadi pengulangan maka akan dirujuk kepada BK untuk diadakan konseling, ya. Dari konseling ini akan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialaminya, termasuk kenapa dia tidak bisa disiplin, kenapa dia tidak bisa rapi, akan diketahui sebab-sebabnya. Dan di sana siswa akan dibimbing dengan penuh kesabaran oleh Bapak Ibu guru BK. Ini adalah contoh kegiatan pagi yang berlangsung di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo. Kalian datang disambut oleh Bapak Ibu guru, kemudian kalian memasuki ruang kelas untuk meletakkan tas, ya. Kemudian memasuki ruang musola untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Loh, Anda siapa ini, ya? Kenapa kok di luar? Ya, ada yang bajunya rapi, ada yang bajunya kurang atributnya, ya. Nah, ini adalah perlakuan jika siswa terlambat datang. Siswa yang terlambat datang tidak akan diperkenankan masuk, ya. Pintu gerbang akan ditutup, yaitu ketika jam 6.20 pas itu pintu gerbang akan ditutup. Kemudian siswa yang terlambat dibariskan di luar, kemudian akan dicatat oleh
Kakak-kakak OSIS akan dipantau berapa kali pelanggaran dari siswa-siswa tersebut, ya. Kenapa disendirikan? Supaya tidak mengganggu kehusukan sholat duha berjamaah yang sudah berlangsung. Setelah sholat duha berlangsung, sudah usai, ya, maka siswa yang terlambat ini diperkenankan masuk. Nah, diperkenankan masuk dan mereka akan melaksanakan sholat duha sendiri atau berjamaah dengan teman-teman jika ada banyak yang terlambat. Jadi walaupun kalian terlambat, tapi kalian tetap diizinkan untuk melaksanakan sholat duha. Di samping itu jika ditemui terjadi pelanggaran kesekian kali, maka siswa tersebut akan ditambah dengan tugas-tugas edukatif, ya. Biasanya membersihkan lingkungan yang ada di sekitar madrasah atau juga diminta untuk ruku, ya. Nah, oke. Ini adalah contoh atribut seragam di hari Senin dan Selasa. Mohon maaf kurang ya penjelasan keterangannya. Ini adalah seragam untuk hari Senin dan Selasa, bahwa siswa-siswi MTSN Negeri 4 Sidoarjo ketika hari Senin dan Selasa memakai seragam putih, atasan putih dan bawahan biru, untuk laki-laki ditambah dengan dasi berwarna biru. Untuk siswa perempuan menggunakan jilbab berwarna putih yang sudah ditempeli nama di dada sebelah kanan, ya. Untuk atribut hari Senin dan Selasa, laki-laki dasi biru yang berlogo, kemudian di dada kanan ada badge bendera merah putih, ada logo madrasah, sabuk madrasah yang berlogo, kemudian kaos kaki yang berlogo. Kemudian di lengan sebelah kanan ditempel badge kelas, ya. Jadi warna setiap jenjang kelas berbeda-beda, kuning, hijau, dan merah. Ini adalah tampilan dari seragam Senin dan Selasa untuk laki-laki. Baju lengan pendek, dasi warna biru, ya. Tampak samping juga hampir sama dengan siswa perempuan. Untuk sepatu hitam polos, tidak boleh ada hiasan maupun warna lain, jadi benar-benar hitam polos. Kemudian kaos kaki dipakai dengan benar, ditarik sampai full ke atas, tidak boleh dilipat atau dilinting ke bawah, ya. Nah, ini adalah atribut seragam hari Rabu dan Kamis. Batik hijau, lengan panjang, laki dan perempuan sama, bawahan warna hijau, kaos kaki putih yang ada logonya, sepatu hitam polos, sabuk berlogo, dan untuk siswa laki-laki memakai dasi warna hijau. Khusus untuk siswa perempuan, baik dari hari Senin sampai hari Kamis, tidak memakai dasi. Selanjutnya ini adalah atribut seragam hari Jumat dan Sabtu. Untuk yang perempuan memakai jilbab pramuka, hasduk dikenakan di luar jilbab. Untuk jilbab juga sama, nama ditempel di sebelah kanan, ya. Logo-logo atau badge pramuka harus tertempel dengan benar, ya. Untuk bendera, logo pramuka, ya, tunas, nama kabupaten, semuanya ditempel dengan posisi yang pas, ya. Untuk hari Jumat dan Sabtu, kaos kaki yang digunakan yaitu berwarna hitam dan berlogo Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sidoarjo. Ini adalah tampak samping dari seragam pramuka yang berlaku di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sidoarjo. Kemudian ini ada tampak dua gambar yang diberi tanda silang merah, ya. Ini berarti tidak boleh dilakukan oleh siswa-siswi, ya.
Ini contohnya untuk siswa putri. Kenapa diberi tanda silang? Karena memakai hasduknya di dalam jilbab, ya. Kemudian jilbab tengahnya juga tidak diberi jarum. Jadi sebaiknya untuk menutup aurat yang sempurna supaya jilbabnya tidak tersingkap, untuk bagian tengah dari jilbab itu harus diberi bros atau jarum, ya, jarum pentul atau peniti supaya tidak mudah tersingkap. Kemudian lengan tangan, lengan baju itu juga tidak boleh dilipat ke atas, ya. Kemudian yang pojok sebelah kanan jilbab tidak boleh dikesampingkan baik kiri maupun kanan. Jadi jilbab harus tertutup dengan rapi, ya, supaya dadanya tertutup, auratnya tertutup dengan sebaiknya. Selanjutnya yaitu ini adalah tampilan seragam untuk siswa laki-laki. Hasduk dengan kolom terpakai dengan rapi, logo-logo terpasang sesuai pada tempatnya, sabuk berlogo, kaos kaki berlogo, ya. Kemudian lengan baju, nah ini ada contoh yang disilang, ya. Lengan bajunya ada yang dilipat ke atas, kemudian bajunya tidak masuk dengan rapi, tidak memakai kaos kaki, ya. Ini adalah contoh-contoh yang tidak diperkenankan. Untuk rambut, model rambut siswa laki-laki diharapkan tidak mohak, ya, atau ada bagian yang terpotong habis disisakan, ya, atau kozak, ya, itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Sebaiknya potong rapi biasa, ya, sisir dengan rapi, tidak model-model, apalagi pakai disemir, ya, sama sekali tidak diizinkan di madrasah. Bagaimana jika ada siswa yang demikian? Maka pihak Tatibsi akan memberikan perlakuannya yaitu rambut akan langsung dipotong, ya, kemudian akan diberikan sanksi berupa poin maupun sanksi tambahan edukatif yang lainnya. Jadi sebaiknya kalian berpenampilan sewajarnya sebagai seorang siswa, tidak usah neko-neko, itu akan lebih baik. Kamu ganteng, kamu cantik bukan karena penampilanmu tapi karena akhlakmu, itu yang utama. Selanjutnya ini adalah seragam olahraga. Untuk seragam olahraga dari kelas 7, 8, 9 punya warna ciri khas masing-masing. Pakailah seragam olahraga sebagaimana mestinya, jangan dirubah-rubah modelnya. Apa yang kamu terima dari pihak madrasah itulah yang silakan dipakai dengan sebaik-baiknya. Untuk kaos tidak boleh dimasukkan, jadi kaos baik laki-laki maupun perempuan sebaiknya dipakai dengan dikeluarkan. Lengan juga tidak boleh dilipat ke atas. Pemakaian jilbab juga sama, walaupun olahraga tetap jilbab terjulur rapi ke depan, ya, tidak boleh disingkap ke kiri atau ke kanan. Penggunaan kaos kaki disesuaikan dengan jadwal hari kalian melaksanakan jam olahraga. Selama jam olahraga ini kalian akan diberi jeda waktu 10 menit untuk ganti baju jika nanti ada perpindahan jam belajar. Diharapkan siswa-siswi bisa tepat waktu. Jika memang ganti baju, segera ganti baju dan memasuki ruang kelas untuk melanjutkan jam pelajaran yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh siswa yang merubah bentuk atau merubah model dari seragam olahraga yang sudah diberikan dari madrasah, ya. Biasanya bagian kaos itu ada yang disekeng, kemudian panjang baju itu ada yang dipotong sehingga lebih ke atas, ya. Ini tidak diizinkan sama sekali. Terus trainingnya juga ada yang dijitet, ya, atau supaya mepet atau nyapret gitu, ya. Ini yang tidak diizinkan. Bagaimana tindakan dari madrasah? Ini karena termasuk pelanggaran sedang, maka akan ada peringatan, kemudian
siswa akan diberikan waktu untuk supaya merubah kembali ke model yang semula. Jika masih ditemukan, maka baju akan akan diambil, ya. Maka siswa harus membeli kembali seragam olahraganya. Jangan sampai ini terjadi. Jadi apa yang sudah kalian terima silakan dipakai, jangan dirubah-rubah modelnya. Nah, ini contoh seragam maupun sikap duduk yang tidak diperkenankan, ya. Jadi sikap duduk yang mendongkrong, metangkring, ya. Ini jangan dilakukan anak-anak, ya. Ini ada masnya sudah pakai hasduk, sudah rapi, atasnya rapi, ternyata nggak pakai kaos kaki, sampai diketawain sama mbaknya. Nah, ini Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo memberikan pembiasaan kepada siswa-siswinya untuk tertib dalam menata alas kaki, ya, baik itu sepatu maupun sandal. Jadi ketika hendak memasuki ruangan yang mengharuskan lepas alas, maka cara menatanya harus menghadap keluar, ya. Walaupun ditata rapi tapi ternyata menghadapnya salah, maka itu dianggap suatu pelanggaran, maka akan ada tindakan. Tindakannya apa? Biasanya kakak-kakak OSIS akan mengambil sepatu-sepatu itu dan akan ditata rapi di tengah lapangan, maka nanti akan ketahuan siapa pemilik sepatu yang tidak tertata sesuai dengan aturan. Apalagi sudah tidak ditata, ya, tidak beraturan. Nah, ini lebih parah lagi. Jangan sampai dilakukan. Nah, ini ada warning. Ada banyak pertanyaan dari siswa maupun dari para orang tua. Boleh nggak ke madrasah atau belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo membawa HP, ya? Sekali lagi jawabannya adalah siswa dilarang membawa HP. Jika membawa HP tanpa dititipkan ke petugas, maka HP berhak diambil oleh pihak madrasah, khususnya oleh Bapak Ibu guru siapapun, ya, yang menemui siswanya tidak menitipkan HP, maka HP bisa diambil untuk kemudian dicek atau diperiksa apa saja isi dari HP tersebut. Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya ada konten porno, ya, baik dari chattingan, ada gambar, apalagi ada video, maka akan ada tindakan tegas, yaitu berupa HP akan disimpan di madrasah dalam jangka waktu tertentu, yaitu selama 6 hari. Dan selanjutnya untuk aturan HP dan sebagainya bisa kalian baca di buku tata tertib yang akan nanti dibagikan kepada seluruh siswa. Yang kedua yaitu dilarang berdandan berlebihan, baik untuk siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Apa saja kategorinya untuk berdandan berlebihan? Kalau laki-laki misalnya memanjangkan kuku, rambutnya disemir, atau potongan rambutnya tidak sesuai, ya, yang mohak, yang koza, ya, itu termasuk berdandan yang berlebihan. Kemudian kalau siswa yang perempuan misalnya memakai maskara, blush on, ya, pemerah pipi itu, kutek, ya, atau hiasan tangan, walaupun itu pakai pacar atau apa itu, ya, itu tidak boleh. Kemudian lip balm yang berwarna baik pink maupun merah, ya. Jadi kalau mau pakai lip balm pakailah yang transparan, bukan yang berwarna. Kemudian pakai memanjangkan kuku dan perhiasan yang berlebihan. Perhiasan berlebihan ini diantaranya bisa diantaranya misalnya kalian membuat tindik. Tindiknya tidak hanya di telinga, tapi di lidah, di hidung, atau di bagian tubuh yang lainnya. Itu sama juga dengan berhias yang berlebihan. Atau menggunakan cincin sampai 5, ya, menggunakan gelang, menggunakan gelang kaki dan sebagainya, itu tidak diperkenankan. Pakailah sewajarnya, ya. Sebaik-baik perhiasan itu adalah akhlak yang mulia. Yang ketiga, untuk masalah kendaraan bermotor, jadi
pihak madrasah sudah dengan keras melarang siswa-siswinya membawa kendaraan bermotor ya. Jadi diharapkan kalian ketika berangkat ke madrasah itu diantar oleh orang tua ataupun ada petugas yang mengantarkan kalian atau jasa pengantar, silahkan ya, jangan membawa kendaraan bermotor. Untuk yang terakhir ini himbauan untuk seluruh siswa-siswi, yaitu diharapkan kalian memakai jam tangan. Kenapa? Supaya kalian bisa memprediksi, memanage, mengatur ya waktu dari kalian berangkat sampai nanti kalian beraktivitas di dalam lingkungan madrasah. Jangan sampai kalian tidak tepat waktu ya. Jadi harapan kami fungsi dari jam tangan ini bisa mengontrol kalian dalam beraktivitas. Nah, anak-anakku memang di masa kalian masa yang beda ya, karena dengan adanya masa pandemi ini COVID-19 maka diharuskan pelaksanaan masa ta'aruf melalui daring. Ini sekilas suasana matsama yang berjalan di tahun kemarin ya. Harapan kami walaupun dengan daring, materi-materi yang kami sampaikan bisa difahami dan selanjutnya bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya selama berada di lingkungan Madrasah Negeri 4 Sidoarjo. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.